Dilakukan apa yang tidak boleh dilakukan sesuai undang-undang. Dan dia kalau melakukan sesuatu pelanggaran, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa dia bisa dipidana ataupun ya bismillah, kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di kakak aja ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Ya bismillah, kita udah sangat siap gitu, bahkan kita menunggu untuk memberikan semua bukti-buktinya. Dan Kak, aku juga mau jelasin, ini baru aku kasih statement di kakak aja ya. Ada 4 nama yang saat ini kita file cut masing-masing, jadi tinggal menunggu waktu aja. 4 nama itu nanti akan kita proses. Mantap gitu. Wow, no. Oke, that's good. Emang kadang-kadang kita orang yang diem, tapi kalau udah diinjek terus mau nggak mau kita akan bereaksi ya, Nov. Betul Kak, karena buatku ini menjadi pembelajaran juga. Nantinya kalau aku biarkan, nanti kasihan orang di sana yang nanti akan banyak dapat korban lagi oleh oknum-oknum ini gitu. Yes. Oke, that's very good, Nov. Pokoknya kita buat Agus tuh nggak tahu dari Tenovi sendiri kalau diri. Buat Mas Agus, saya selalu berharap kita bisa mediasi, tabayun, kita ketemu. Bukan Agus dari pihak sana lawyer dan sebagainya, ya kan ini ingat, ya kan pakai nurani sini. Lah, Bang, kan yang melaporkan duluan si Agus, walaupun legal actionnya adalah Farhad Abbas, tapi itu kan berdasarkan kuasa dari Agus. Jadi harusnya yang ditanya itu siapa yang tidak punya hati nurani. Sementara Agus yang melaporkan duluan oleh Novi. Jadi harusnya pertanyaan itu diberikan kepada Agus. Sudah dibantu, tapi kok malah melaporkan. Ini menjadi blunder pernyataannya abang ini. Ya kalau mau fair ya harusnya dari tarik juga laporan yang melaporkan Novi dalam laporan kepolisian tersebut. Menurut saya begitu, abang lawyer. Novi, orang udah tahu kamu siapa. Udah deh, jangan memanfaatkan hal seperti ini ya. Saya nggak mau ketemu kalian. Kalau kalian mau kembaliin teman Agus, ketemu Agus saya silakan. Damai-damai aja sendiri gitu. Kita nggak mau ganggu-ganggu lah. Urusan kita ini, kalau kita sudah dari awal udah nggak cocok, jangan dibuat cocok-cocokan aja, nggak akan bakalan cocok. Sama orang buta aja kamu nggak cocok, gimana sama aku yang lawyer gitu kan? Sama orang buta yang lemah aja kamu bikin nggak cocok. Bukan cocok, cekcok, ya kan? Oke, Bang. Tadi kan Novi minta ketika udah ngasih uangnya dia juga minta transparan, karena kan dari pihak netizen dan pihak abang juga minta transparannya ya. Iya, makanya Novi tinggal aja di rumahnya siapa Agus, simpan uangnya, simpannya di kantong dia, tapi tinggal di situ. Jadilah dia seperti Wawa dan Bulan dan Mita yang menjaga terus. Pesanin Grabnya, nyiapin makannya, nunjukin WC-nya, nunjukin dapurnya. Udah, kita minta begitu. Ya kan, kasih kepercayaan Agus lah. Kalau dia tidak transparan, baru kalian hajar lagi, bully lagi. Ini kan hanya banyak pura-pura, oh kamu nggak transparan. Berarti kamu nih belum boleh belum. Saya udah menutup pintu mata hatiku untuk mereka. Udah, saya rasa sudah susah mau meyakinkan orang ini. Kenapa? Karena orang buta dilawan. Kalau misalnya ribut sama orang buta 3 hari sih masih boleh. Ini udah berbulan-bulan ribut, ya kan? Betul nggak? Nambah musuh saya tiap hari gara-gara kalian ini melawan orang buta, betul nggak? Tapi dia menawarkan opsi pihak ketiga katanya. Iya. Udahlah, itu kan dia nggak mau kalah. Novi, kamu kasih aja, gak usah malu kalah, udah KO aja sana, jangan oke. Ya dulu kamu on, sekarang no, dulu oke, sekarang KO ya. Pokoknya kami pembela kaum yang lemah siap melawan kalian ya. Silakan lawan orang buta, semoga kalian semua masuk neraka. Si bangga dengar ya gimana. Wawanya gitu Bang atau istrinya? Kalau Bu Wawanya istrinya. Wawa adalah korban pembunuhan karakter yang dilakukan oleh Novi.
bahwa akan segera melaporkan Novi lagi di Polres Tangerang Selatan. Tinggal waktunya aja, masih ada 3 lagi laporan buat Novi. Uang kembali ke Agus, semua persoalan selesai. Ya kan? Nah, kalian sudah lihat cuplikan video di atas. Bagaimana tanggapan kalian? Permasalahan seperti itu makanya nggak selesai-selesai sampai sekarang. Kalau misalnya ada tindakan dari awal dari... Woi, yang bikin masalahnya nggak selesai-selesai itu elu. Coba dari dulu lu nurut sama perkataan Kak Nopi, sama perkataan Bang Densu. Lu berobat. Udah sekarang selesai, lu berobat dibiayain. Uang gak akan kemana-mana, sisanya bisa lu pakai usaha, bisa lu pakai beli mobil. Ini mah kan lu yang malah ngelaporin Teh Nopi segala sama si PA itu. Kemarin ada acara untuk membahas kasus lu, mendamaikan pihak lu sama pihak Teh Nopi, kan lu yang malah gak datang. Jadi siapa sebenarnya yang mau memperpanjang masalah yang gak mau damai? Gak usah playing victim deh Gus. Ini orang emang beda sih. Beda daripada yang lainnya. Dia punya hati yang tulus, ingin membantu orang yang tidak mampu, orang yang sedang dalam masalah. Tapi apa? Orang yang ditolong belum bisa menghargai. Bagaimana cara menghargai dia belum bisa. Tapi saya salut sama mbaknya ini. Keren. Besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Terkait apa bang? Mengganggu uangnya Agus. Tapi itu resmi bang. Demo lagi. Tapi itu polling resmi bang. Itu polling resmi bang. Itu pollingnya resmi bang. Ada Menkominfo juga bang. Yang bikin tuh gue laporin. Donatur bang. Tidak ada. Donatur nanti gue laporin satu persatu. Banyak bang. Iya sama aja. Siapa yang ngambil uangnya masukin celengan masjid sama aja maling lagi uang masjid. Nggak capek bikin laporan. Kan kalian tidak mungkin saya berani ini kalau nggak dapat dukungan dari Densu soal bagaimana berjuang untuk Agus. Aku yang bayar dia 1 miliar. Tapi kalau dia harus dia mau ya, kalau dia nggak mau kan dia mengatakan bahwa Farhad itu ngarang kan. Dia bilang Farhad itu memancing-mancing akan mengadu domba dengan enggak diadu domba. Bahwa Densu sudah tahu kelakuannya Novi dan ingin dia dukung saya dari belakang layar. Itu ada bukti chat atau perkataan? Oh ya adalah, dia mau dulu dong. Gampang kok. Makanya sudah Densu, silakan kamu bertobat dulu. Jangan jelek-jelekin Farhad Abbas karena Farhad Abbas itu nggak sembarang ngomong gitu. Dilapornya Densu kagetnya sih awalnya Enggak lah, justru biasa aja itu kan. Justru saya terlambat, harusnya dia lapor dulu baru pergi nyerang gue. Ini udah nyerang gue ngelapor lagi kan nggak nyambung gitu. Berarti kemarin tidak jantan dong. Kejantanannya berkurang dong. Dia pikir hukum, makanya alhamdulillah. Setidaknya dia pakai otak, nggak pakai otot lagi ya. merasa mengancam dia. Saya? Memang saya marah gara-gara dia bilang saya tai, itu doang. Dia aja yang penakut, jelas-jelas tai itu kotoran, tiba-tiba dia bilang hebat, kan nggak nyambung. Baru ceritanya dia marah sama gue, betul nggak? Kalau menurut saya ya itu sah-sah saja, apalagi donatur ya. Donatur memberikan itu sah-sah saja. Kalaupun itu diberikan ke yang lain, saya setuju seperti itu. Dukung. Karena iya tetap ya, yang dana itu kan dana donatur. Dan diatur oleh yayasan, ya kembali saja ke donatur. Maunya donatur bagaimana? Kalau diberikan ke yang lain itu ya bagus. Saya malah setuju kalau diberikan ke yang lain, Ical misalkan, atau yang lain yang membutuhkan, seperti itu. Nah guys, sepertinya pihak Teh Novi ini sudah puas ya selama ini diinjak-injak oleh kubu dari Agus, di mana banyak tudingan-tudingan diarahkan kepada Teh Novi, apalagi tudingan tersebut tak berdasar. Nah, dalam sebuah live Teh Novi di sini menyampaikan bahwasanya dia sudah mengantongi 4 nama yang akan dilaporkan, dan semua 4 nama ini sudah memenuhi unsur untuk dilaporkan. Yang namanya manusia ya guys, sesabar apapun seperti Teh Novi ini contohnya, tetap aja titik kesabaran, di mana Teh Novi selama ini kita tahu sudah sabar menghadapi semua tuduhan-tuduhan
tuduhan yang dihadapkan kepadanya dan juga masih tetap mau bantu Agus, tapi justru dirinya dilaporkan dan juga dipermalukan di sosial media. Seperti contohnya banyak pihak yang membela Agus mengatakan bahwa Teh Novi ini melakukan ancaman kepada Agus, padahal jelas di situ hanya bentuk sebuah ketegasan dari Teh Novi yang ingin tahu mutasi rekening dari orang yang sudah dibantu oleh yayasannya. Nah, itu sebenarnya sangat wajar guys, karena dimanapun yang namanya transparansi itu harus tetap ada. Nah, itulah yang sedang dilakukan oleh Teh Novi, namun pihak Agus malah menanggapinya dengan hal yang lain. Nah, dari statement Teh Novi tersebut, Krisnamurti selaku kuasa hukumnya Agus juga menyampaikan kekecewaannya kepada Teh Novi dan menanyakan di mana letak hati nurani Teh Novi yang melaporkan Agus. Padahal di sini harusnya pertanyaan itu untuk pihak Agus, di mana hati nuraninya melaporkan orang yang sudah membantu dia dari awal. Karena sebelum adanya Krisnamurti, Farhad Abbas, Teh Novi lah orang pertama yang menjembatani Agus ini hingga dikenal dan mendapatkan donasi dari banyak donatur. Setelah kasusnya viral, barulah banyak pihak-pihak tertentu yang mendatangi Agus dan bahkan berniat untuk menjatuhkan Teh Novi. Tentu itu mendapatkan kecaman keras dan juga tamparan dari netizen yang melihat dan memantau kasus ini dari awal. Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan pendapat dan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.